Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan lanjut dari episode pertama kemarin ya. Jadi di episode pertama kemarin kita belajar tentang bagaimana cara menjalankan script yang basisnya PHP ya. Jadi kita menulis sedikit kode PHP ya untuk contoh misal kayak output atau for dan juga ada if juga. Kita coba jalankan juga di sana bagaimana cara menjalankannya, bagaimana menaruh kodenya itu di folder mana. Nah, kita udah belajar kemarin dan sekarang sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan masuk ke project ya. Jadi untuk hari ini, untuk kali ini di video episode kedua ini kita akan masuk dulu ke MySQL untuk pembuatan database gitu. Jadi nggak apa-apa untuk awal ini kita akan belajar sedikit tentang database, kita akan menggunakan MySQL. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama teman-teman silahkan buka aplikasi SAMPP-nya. Oke, teman-teman langsung hidupkan dua-duanya nih, Apache sama MySQL-nya juga dihidupkan. Nah, seperti ini. Dihidupkan. Nah, kalau udah hidup, silakan teman-teman buka browsernya. Lalu kita masuk ke PHPMyAdmin. Jadi PHPMyAdmin itu sebuah DBMS ya, atau Database Management System untuk kita mengelola database yang basisnya MySQL atau bawaan dari SAMPP-nya gitu. Nah, teman-teman bisa coba buka di localhost /phpMyAdmin. Nah, seperti ini nih. Teman-teman tinggal enter. Nah, nanti bakal masuk ke PHPMyAdmin-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau udah masuk nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan belajar sedikit nanti cara pembuatan database ya secara manual dulu di sini. Oke, jadi yang pertama kita akan buat dulu sebuah database. Teman-teman tinggal klik di sebelah kiri, di sidebar sebelah kiri. Di sini ada di atas ada tulisan new kalau yang pakai bahasa Inggris ya. Nanti ada juga biasanya tuh versi yang bahasa Indonesia, dia pas install itu kita pilih bahasa Indonesia. Ya sesuaiin aja lah. Nah, di sini teman-teman tinggal klik baru, terus kita kasih nama database-nya itu SeaPurpose, seperti project kita ya. SeaPurpose, setelah itu biarkan aja ini sebelahnya, lalu kita klik create. Nah, udah terbuat ya di sebelah kiri teman-teman bisa lihat database-nya udah terbuat SeaPurpose. Nah, sekarang kita buat table untuk menampung data-datanya. Nah, yang pertama itu ada user namanya, user ini untuk menampung, jadi nanti akun-akun admin yang boleh masuk itu siapa aja gitu. Nah, nanti kita buatnya itu nyimpen data-datanya itu di table user. Nah, untuk number of column-nya biarin aja 4. Kita klik create di sini. Oke. Nah, kita akan butuh sebanyak 4 field ya. Nanti kita sebutannya itu ada field. Nah, di sini kita akan buat field yang pertama itu ID. Nah, ID ini untuk sebagai identitas dari setiap data gitu. Jadi, setiap data itu pasti punya identitas yang unik nantinya. Gitu. Jadi, kita punya ID di sini, identity. Lalu tipe datanya itu biarkan saja di integer. Length atau values-nya kita biarin aja, kosongin. Karena default-nya nanti integer itu default-nya adalah 11 digit gitu ya. Nah, teman-teman tinggal scroll ke kanan. Terus ubah di bagian index ini ke primary. Setelah itu klik go. Nah, tujuan dari primary ini kita akan buat si field ID ini sebagai primary key atau kunci utama. Jadi nanti kalau kita misalkan punya data, kita mau akses data itu, kita mengambil data itu, kita tinggal akses atau ambil berdasarkan ID-nya gitu. Jadi setiap data itu punya identitas utama gitu. Nah, kita buat ID sebagai identitas utama atau primary. Setelah itu kita checklist di bagian AI. AI ini apa sih? AI ini artinya auto increment. Jadi nanti setiap kita punya data baru, itu kita nggak perlu untuk ngisi ID-nya satu persatu gitu. Jadi nanti otomatis auto increment. Jadi setiap ada data gitu, nanti dia akan ngisi otomatis satu. Nanti ada data lagi, ID-nya jadi 2. Jadi dia nggak mungkin bakal sama gitu ID-ID-nya dengan data-data yang lain. Oke? Udah, jadi tadi kita buat field-nya itu namanya ID, lalu tipe datanya itu integer, length atau values-nya kita kosongin aja. Setelah itu index kita buat ke primary. Setelah itu AI-nya atau auto increment kita checklist seperti itu.
Nah, untuk field kedua ini adalah username. Oke, username ini untuk menampung ya username dari akun tersebut. Lalu tipe datanya kita ubah ke varchar. Varchar itu untuk menampung karakter ya, banyak karakter. Lalu untuk panjangnya kita buat aja 255 ya, 255 karakter. Setelah itu yang lainnya biarin aja. Setelah itu kita masuk ke password. Password ini kita buat ke varchar juga, panjangnya juga 255 karakter. Setelah itu ada nama. Nama ini untuk menampung nama dari usernya gitu. Setelah itu kita ubah juga ke varchar, panjangnya juga 255 gitu. Oke. Jadi udah selesai. Nah, kalau udah selesai teman-teman tinggal klik save di sini di bawah. Nah, pastikan sama ya. Pastikan sama. Nah, setelah ini kita akan buat tabel satu lagi. Teman-teman tinggal arahin di sebelah kiri. Di bagian di atas table user ini ada tombol new lagi untuk untuk kita buat tabel baru. Teman-teman tinggal klik new. Setelah itu untuk memberi nama ada di atas ini ya, ada table name. Nah, itu kita akan kasih nama kategori. Nah, seperti ini, kategori. Kategori, lalu biarin aja. Nah, ini di sini sama juga ya, teman-teman. Jadi setiap table itu harus punya ID juga. Nah, kita tinggal buat sama seperti tadi, ID. Length values-nya kita kosongin. Indeksnya kita buat primary, lalu auto increment-nya kita checklist. Setelah itu kita buat lagi nama kategori. Oke, seperti ini ya, nama underscore kategori. Nah, oh iya lupa teman-teman, tadi kalau kita buat database ya, kalau bisa seperti konsep kita membuat sebuah folder kemarin, itu jangan sampai ada yang namanya spasi. Jangan sampai ada yang namanya spasi, itu haram banget. Karena nanti yang nggak bisa juga sih kita isi spasi gitu. Jadi kalau misalnya mau dua kata, ya suku kata seperti ini kayak si purpose itu kan dua suku kata gitu. Nah itu kalau bisa, kalau misalnya memang mau digabung, ya digabung seperti ini si purpose. Tapi kalau mau dipisah itu bisa seperti ini, kayak beda database saya yang di atas ini. Kalau mau dua kata itu harus pakai underscore gitu. Tapi di sini kita nggak bisa pakai strip ya. Itu kita nggak bisa. Jadi satu-satunya cara buat misahin dua kata di sini adalah pakai underscore. Nah seperti itu. Terus juga jangan pakai huruf besar. Itu juga haram. Gitu. Jadi harus huruf kecil semua. Gitu. Terus untuk table juga sama. Jangan pakai spasi, tapi pakai underscore dan juga jangan sampai pakai huruf besar atau kapital ya. Harus huruf lowercase semua atau kecil. Nah untuk field-fieldnya, nama-nama fieldnya ini juga sebenarnya bebas ya. Bebasnya maksudnya kita boleh pakai huruf gede atau huruf kecil, cuman disarankan ya sesuai apa ya, standarnya kita membuat database itu biasanya huruf kecil semua. Seperti inilah yang saya buat dari tadi, itu kecil semua hurufnya ya. Sama kita juga nggak boleh pakai spasi, tapi pakai underscore juga, nggak boleh pakai strip juga nggak boleh. Nah seperti itu, diingat ya teman-teman. Terus untuk nama kategori ini kita ubah ke varchar, lalu kita kasih namanya length atau values-nya 100 saja. Nah oke, udah cukup 2 aja kalau untuk kategori. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih save. Untuk yang 2 ini biarin kosongin aja, nanti akan otomatis hilang dia. Oke, kita klik save. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita akan buat satu lagi table yang akan menampung data buku. Nah ini kita kasih nama aja buku. Ya seperti ini, buku. Lalu di sini kita buat ID juga sama seperti tadi, tipenya integer, panjangnya kita kosongin, lalu indeksnya kita buat primary. Setelah itu auto increment-nya kita checklist. Setelah itu kita akan buat field baru untuk judul buku ya. Judul buku kita pakai varchar, panjangnya 255. Lalu ada penerbit. Penerbit kita pakai varchar juga, panjangnya juga 255 karena varchar itu mentok ya. Itu 255 karakter gitu. Penerbit, lalu ada
tahun terbit. Nah, tahun terbit ini karena tahun itu pakai angka ya, jadi biarin aja tipenya itu integer, tapi kita batasi di sini hanya 4 digit karena angka tahun itu kan cuma 4 digit ya, 2011, 2009 gitu. Oke. Nah, di sini cuma ada 4 kolom ya atau 4 baris di sini, tapi kita kurang nih. Karena kalau di rancangan saya itu ada sekitar 3 feet lagi gitu. Nah, cara nambahinnya gimana? Teman-teman tinggal tambahin di atas nih ada tulisan add. Nah, ini 1 kolom artinya lalu kita mau tambahin menjadi 3 kolom di bawahnya. Nah, teman-teman tinggal klik aja jadi 3 kolom, terus kita klik go. Nah, nanti bakal dibuatin lagi nih baris-baris di bawahnya itu sebanyak yang kita mau itu. Nah, ini kita buat lagi untuk kategori ID. Kategori ID ini nanti bakal terhubung ke field table kategori maksud saya. Nah, ini nanti akan kita belajar relasi juga, sedikit relasi ya. Jadi kan untuk buku itu biasanya punya kategori ya, misalnya buku akademik, non-akademik, produktif, dan lain-lain gitu kan. Nah, nanti itu kita akan buat datanya itu di kategori sendiri, di table sendiri. Jadi nanti kita tinggal hubungin buku ini ke data-datanya gitu. Nah, kita pakai kategori ID ini bakal nanti menyimpan sebuah ID dari salah satu data dari table kategori seperti itu. Nah, untuk tipenya kita integer aja karena ID di kategori itu tipenya integer ya. Untuk length atau values-nya kita biarin kosong. Lalu kita buat lagi di bawahnya itu stock. Stock di sini kan dia berbentuk angka ya. Gitu. Jadi biarin aja di sini untuk tipe dan juga panjangnya. Setelah itu nanti ada sampul. Nah, sampul di sini nanti akan menyimpan data nama dari gambar yang kita upload. Jadi nanti ini akan menyimpan sebuah sampul, contoh sampul dari bukunya seperti itu. Nah, ini kita ubah karena dia nanti bakal menyimpan sebuah nama file gitu. Jadi kita akan menggunakan tipe datanya adalah sebuah varchar seperti itu. Nah, kita buat aja 255 karakter gitu. Oke, selesai. Kita klik save. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan hubungkan tabel buku ini ke tabel kategori. Nah, gimana caranya? Teman-teman tetap di halaman ini ya, tetap di halaman ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur kembali, teman-teman tinggal buka di sini nih. Teman-teman tinggal klik tabel user bukunya, Teman-teman tinggal klik. Nah, lalu klik yang navbar yang ada di atas ini ke structure. Nah, nanti di sini ada tombol relation view. Teman-teman tinggal klik relation view-nya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan sebuah relasi ya. Nah, untuk constraint name-nya kita kasih nama kategori aja. Kategori, setelah itu kolomnya kita pilih field apa yang bakal kita sambungin. Nah, tadi kita udah bahas, kita akan sambungin di kategori ID. Setelah itu untuk database-nya ini biarin aja. Lalu di table kita pilih table mana yang bakal kita relasiin gitu. Nah, ini kita pilih table kategori dan otomatis dia akan mendeteksi sebuah primary key. Nah, primary key-nya itu ID. Oke, selesai. Kita klik save. Nah, berhasil ya. Untuk ngeceknya, teman-teman tinggal klik di sebelah kiri. Kita klik bukan tabelnya, tapi kita klik database-nya ya. Kita klik. Nah, di sebelah kanan itu biasanya ada menu designer. Tapi kalau misalnya layarnya kecil, itu biasanya disembunyiin di sini. More. Teman-teman tinggal klik more. Di sini ada designer. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tabel buku dan juga tabel kategori sudah terhubung melalui field ID dan juga melalui field kategori ID dan juga ID. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan database-nya selesai ya. Cuman simple, cuman nanti kita akan fokus ke pemrogramannya aja. Untuk database nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Itu, oke. Nah, sekarang gimana caranya menghubungkan database ini ke codingan kita nanti gitu ya. Nah, sekarang teman-teman coba masuk ke File Explorer. Kita bakal buat sebuah project di htdocs ya. Folder kemarin teman-teman masuk ke local disk C. Kita masuk ke CMPP, kita masuk ke htdocs. Nah, di sini kita akan buat sebuah project. Teman-teman tinggal buat sebuah folder di sini. Kita buat folder, nama foldernya itu adalah nama project kita. Kita bakal buat project yang namanya CProtect. Oke, CPurpose seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal masuk ke
VS Code-nya kita open folder. Ya, kita cari foldernya di mana tadi, SAMPP, htdocs. Kita masuk ke si purpose, kita select folder di sini. Oke ya, seperti ini. Saya kecilin dulu. Segini, oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah file config. Ya, kita buat config.php. Nah, seperti ini ya. Filenya config. Nah, ini file ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ke database, dan ini nanti bakal kita pakai dimanapun kita akan mengambil data dari database. Oke, cara menyambungkan database-nya, kita buat sebuah struktur PHP dulu ya, seperti yang udah kita pelajari kemarin. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel yang bakal menampung koneksi ke database-nya. Saya sebut aja con, yang n-nya 2, artinya itu connection ya. Nah, di sini kita akan pakai metode yang bawaan dari PHP, yaitu MySQLi connect. Nah, di MySQLi connect itu ada beberapa parameter yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah hostname. Karena di sini kita menggunakan localhost, jadi yaitu nama dari hostnya. Jadi kita masukin aja localhost. Ini hostname-nya. Parameter kedua itu username dari database kita, karena kita nggak buat ya dari awal, itu udah dibuatin sama SAMPP-nya. Jadi username bawaannya itu root ya. Jadi ini udah bawaan. Lalu parameter ketiga itu adalah password. Dan defaultnya password dari localhost kita yang kita pakai itu kosong, nggak ada. Jadi kita kosongin aja seperti ini. Lalu parameter keempat adalah nama database kita. Apa tadi nama database kita? Yaitu si purpose. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, ini dia akan membuat koneksi ke database gitu. Dan jangan lupa MySQL kita dihidupkan ya, biar dia terhubung. Nah, untuk melakukan pengecekan ini gimana? Ini udah terhubung apa belum? Nah, kita buat pengecekan di bawahnya. Kita pakai if. Kita cek menggunakan metode bawahnya juga, MySQLi connect erno. Nah, seperti ini. Kita akan deteksi nih untuk koneksi, adakah koneksi ke database itu yang error. Nah, kalau misalnya ada error, ini harusnya ada isinya, dan dia bakal mengeluarkan pesan seperti ini. Database gagal terhubung, dan errornya itu apa? Kita akan ambil dari MySQLi connect erno. Oke ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada error, dia bakal menjalankan ini database gagal terhubung, lalu dalam MySQLi connect erno ini tuh bakal muncul error. Apa errornya? Nah, seperti itu. Tapi selain itu, kalau berhasil, kita bakal mengeluarkan sebuah output database berhasil terhubung. Oke, seperti ini. Kita save dulu, lalu kita coba jalankan. Oke, teman-teman masih ingat ya harusnya jalaninnya gimana? Kita masuk ke browser, lalu kita ketik localhost, lalu nama folder kita itu si purpose / nah, kita akses filenya config.php, kita enter. Oke. Nah, di sini tulisannya adalah database berhasil terhubung. Nah, berarti koneksi kita tadi berhasil ya. Jadi nggak ada error sedikit pun untuk koneksi kita. Oke, jadi mungkin ini aja sih untuk video kedua kita, yaitu bagaimana cara membuat database dan juga menghubungkannya ke codingan kita ke PHP gitu. Oke, mungkin nanti selanjutnya kita akan masuk ke projectnya, kita akan buat sebuah tampilan login dan bagaimana cara membuat kondisi loginnya seperti apa. Nah, tunggu aja di minggu selanjutnya atau di video selanjutnya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.